Pengakuan mengejutkan peserta KLB Deli Serdang tentang kebohongan Muldoko untuk merampas kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Peserta tersebut menjadi saksi kunci AHY untuk mematahkan gugatan Muldoko di PT UN. Karena saya saksi yang hidup, saya pelaku. Uang yang gede. Kalau saya mau mengikuti kongres tersebut, ikut saja, yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketua baru, yaitu Pak Muldoko. Sudah dibatalkan oleh tanda tangan surat pernyataan kedua, dipanggil lagi menandatangani surat pernyataan yang ketiga, isinya seperti yang surat pernyataan pertama, mendukung Pak Muldoko sebagai ketua umum. Jadi 3 kali kita tanda tangan di atas materai 10.000. Selang beberapa waktu dihubungi lagi, tapi sebelum dihubungi oleh Pak Feki yang kedua kali, saya langsung menghadap ketua DPC saya, yaitu Bapak Insinyur Ishak Sugiha. Saya menanyakan dengan kejadian akan dilaksanakannya KLB ini. Ditanyakan lagi, siapa lagi yang bisa? Peserta juga teriak Pak Muldoko, karena doktrin awal memang akan memilih Pak Muldoko. Kita itu 3 kali loh tanda tangan surat pernyataan. Jadi perlu rekan-rekan media tahu. Tanda tangan surat pernyataan pertama yang isinya itu tanggal 5. Tanggal 5. Jadi tanda tangan surat pernyataan pertama, inti isi suratnya mendukung Pak Muldoko menjadi ketua umum Kongres luar biasa Deli Serdang tanggal 5 Maret. Ketika ketemu dengan ketua DPC saya, Pak Ishak, saya ceritakan, Pak Ishak malah marah saya. Jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu dusta semua. Gerbong itu salah semua, cacat hukum ketika akan dilaksanakannya KLB. Jadi jangan masuk di gerbong itu. Tiba-tiba dipanggil lagi oleh Korwil saya, tanda tangani lagi surat pernyataan yang kedua. Inti dari isi surat pernyataan yang kedua itu membatalkan isi surat pernyataan pertama. Jadi membatalkan. Ditelepon lagi sama Pak Feki Jande bahwa akan mendapatkan uang yang besar, uang yang gede, kalau saya mau mengikuti kongres tersebut. Dengan alasan ketua DPC tidak mau, maka wakil ketua bisa. Dibatalkan oleh tanda tangan surat pernyataan kedua, dipanggil lagi menandatangani surat pernyataan yang ketiga, isinya seperti yang surat pernyataan pertama, mendukung Pak Muldoko sebagai ketua umum. Jadi 3 kali kita tanda tangan di atas materai 10.000. Ikut saja, yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketua baru, yaitu Pak Muldoko. Oke, saya bilang, saya ikut karena diiming-imingi ini uang besar, 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Di penghujung acara pemilihan ketua umum, ada satu pernyataan dari Pak Joni Allen yang saya masih ingat persis. Jadi Pak Joni Allen itu mengatakan kepada kami peserta KLB, bagi seluruh peserta yang hadir dalam ruangan ini, tidak perlu takut dan tidak usah takut dengan pelaksanaan KLB ini, karena tanggal 9 Maret Menkumham akan mengesahkan hasil KLB ini. Akhirnya terbongkar kebohongan Muldoko. Kader Partai Demokrat bernama Gerald Peruntu Thomas mengaku sempat ikut dalam Kongres luar biasa KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang digelar kubu Muldoko dan kawan-kawan. Namun, dirinya pilih balik badan bergabung kembali ke bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena tidak diberi uang 100 juta rupiah seperti yang dijanjikan.
Gerald awalnya menjelaskan hal yang membuat dirinya balik badan. Pertama, yakni lantaran melihat prosedur KLB yang dianggap cacat. Ya, yang pertama kenapa saya balik badan? Saya menilai acara kongres ini betul-betul abal-abal. Tidak ada yang sesuai dengan prosedur, tidak ada. Semua itu tidak ada yang sesuai, baik ADART partai, baik secara hukum, baik itu peraturan partai, tidak ada. Sehingga saya harus menguak kebenaran ini, kata Gerald di kantor DPP Partai Demokrat. Kemudian alasan yang kedua, dirinya balik badan lantaran mengaku tak diberikan seperti apa yang dijanjikan jika ikut KLB Deli Serdang. Uang yang dijanjikan sebesar 100 juta hanya para ketua DPC saja yang diberikan. Pada akhirnya saya tidak mendapatkan itu. Jadi saya tegaskan lagi, saya diiming-imingi uang. Karena tidak dapat uang, saya balik badan. Saya harus laporkan ini ke DPP karena saya berpikir Pak Muldoko janji mau dapatkan uang 100 juta. Tidak direalisasikan ke depannya dengan janji itu, tuturnya. Gerald kemudian langsung berpikir untuk meninggalkan Muldoko lantaran dinilai tak pantas menjadi pemimpin. Ia merasa kecewa tak diberikan uang seperti apa yang dijanjikan. Jadi kepercayaannya langsung hilang. Gimana ke depannya? Mau pimpin partai yang kayak gitu, janji-janji semua, katanya. Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY membeberkan kronologi terkait dengan dugaan pemberian uang sebesar 25 juta rupiah hingga 1 buah handphone oleh Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko terhadap peserta Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang. Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu peserta KLB Deli Serdang yang juga merupakan Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Mobagu, Sulawesi Utara bernama Gerald Peruntu Thomas. Gerald sendiri mengungkapkan bahwa ikut KLB Deli Serdang dengan dijanjikan awalnya uang sebesar 100 juta dengan rincian ketika sampai di depan diberikan 25 juta. Setelah acara selesai diberikan 75 juta rupiah. Namun nyatanya, dia tak mendapatkan uang itu. Lantaran uang 100 juta hanya diberikan kepada para ketua DPC yang dianggap memiliki suara. Jadi begini, kita kan awalnya dijanjikan uang 100 juta rupiah. DP 25 juta rupiah saat kita tiba di tempat. Selesai KLB kita terima 75 juta rupiah. Nyatanya tidak. Bagi yang bukan pemilik suara, artinya yang bukan ketua DPC, kata Gerald di kantor DPP Partai Demokrat. Gerald mengatakan, ketua DPC yang hadir di KLB ada sekitar 32 orang. Menurut pengakuannya, mereka diberikan uang 25 juta dan 1 buah handphone. Itu semua menurut Gerald diberikan langsung oleh Muldoko. Setiba di Jakarta, mereka bertemu dengan Pak Muldoko. Setelah pertemuan dengan Pak Muldoko itu, mereka langsung diberikan handphone 1 dan uang 25 juta. Nanti sisanya mereka terima selesai KLB sebesar 75 juta, tuturnya. Lebih lanjut, Gerald pun mengaku melihat secara langsung uang 75 juta sisa yang dijanjikan diberikan langsung kepada para ketua DPC. Uang itu dibagikan di kamar oleh seorang perempuan bernama Monik. Kendati tak mendapat uang 100 juta seperti apa yang dijanjikan, Gerald sempat mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah. Uang tersebut diberikan awalnya hanya 5 juta. Karena mendesak, akhirnya ditambah lagi sebesar 50 juta. Ex-Bendum DPP Demokrat M. Nazarudin, saya hanya diberi 5 juta ditambah 5 juta, katanya.